Dalam debat kedua pada Jumat kemarin ada beberapa momen menarik yang terjadi di panggung Bidakara. Salah satunya adalah ketika Ahok melerai Silvi yang masih menyampaikan pertanyaan ketika batas waktu yang disediakan sudah habis. Berikut kami hadirkan kembali cuplikannya. Kemudian ada lagi Pergub 139 2016 tentang RPTRA. Ada lagi 2010-2016 tentang kompensasi. Waktu habis paslon 1. Jadi pertanyaannya apa? Pertanyaan. Waktu habis silakan paslon 1 kembali ke tempat. Sekali lagi paslon 1 silakan kembali ke tempat. Kami silakan paslon 1 silakan kembali ke tempat. Waktu tidak bisa ditambah, tidak bisa ditambah. Mohon, kami mohon sekali lagi tepat waktu sesuai dengan durasi yang ditetapkan. Paslon 1, 2, dan 3. Ya, terima kasih Ibu Silvi. Soalnya tadi penjelasannya panjang, pertanyaannya nggak keluar, Bu. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gini. Di tahun baru Imlek ini publik masih disibukkan oleh pembahasan debat kandidat Pilkada DKI Jakarta kedua yang berlangsung Jumat malam lalu. Mulai dari soal substansi sampai urusan sensasinya. Bagaimana analisa para ahli melihat kualitas perdebatan para calon pemimpin ibu kota yang kedua itu? Kami akan membahasnya dalam dialog khas kami malam hari ini bersama Kang Yayat Supriyatna, pengamat tata kota. Terima kasih Kang Yayat sudah datang. Baik, selamat Kemudian malam. ada Profesor Lijan Poltak Sinambela, pakar administrasi publik dari Universitas Nasional yang juga pernah menulis buku judulnya Reformasi Pelayanan Publik ya Prof. Terima kasih sudah datang. Benar. Terima Prof. kasih, selamat Sinambela. Kemudian ada Profesor Ikrar Nusa Bakti, peneliti politik senior LIPI yang sebentar lagi saya akan panggilnya Yang Mulia Duta Besar. Terima kasih Prof sudah datang Prof ke CNN Indonesia. Kita akan bahas dialog kemarin katanya sih kalau kata orang dialog atau debat yang sukses itu ketika debatnya sudah berakhir, beberapa hari kemudian, beberapa minggu bahkan masih dibahas oleh orang, meme-nya keluar di mana-mana dan itu terjadi nampaknya dengan debat kedua Pilkada DKI Jakarta sekarang. Kita akan bahas secara makro dulu. Bagaimana kemudian pandangan Bapak-bapak sekalian tentang debat kedua kemarin dari mulai kualitas, kemudian sensasinya, substansinya, bagaimana dia menjawab pertanyaan dan saling sindir antar kandidat. Saya akan ke Kang Yayat dulu. Ya. Gimana Kang? Yang menarik kan, kemarin itu sebetulnya birokrasi, pelayanan publik, sama penataan kota ini bukan wacana, harus implementatif. Jadi memang akan beda ketika para kandidat berbicara apa yang harus dihafalkan sama apa yang selama ini sudah dijalankan. Jadi orang yang tahu apa yang sudah dia jalankan, dia menjadi buku dan menceritakan yang dia lakukan. Tetapi bagi yang belum, memang ini menjadi sebuah hafalan yang harus disampaikan, konsepsi sama apa yang sudah dijalankan. Nah, kemarin yang menarik memang dalam beberapa hari sebelumnya saya mengatakan kekuatan kandidat itu kalau dia bermain di data. Kelihatan sekali pada sesi pertama itu pasangan 3 misalnya langsung keluarin data. Itu menunjukkan. Nah, yang itu di awal debat di awal ya, sekali kan, ya? itu memang sesuatu yang menarik kalau orang menyatakan saya berhasil, tapi di satu sisi mengatakan oh Anda tidak. Jadi kalau paslon yang tadi malam itu bicara ada bagusnya memang data itu menjadi kekuatan. Yang bermasalah adalah walaupun durasinya dipanjangin berapa menit, tapi kalau tidak berbicara tentang sesuatu yang faktual, itu menjadi sesuatu yang mengambang. Orang kan gitu ya. Karena perlu diingat ya dalam konteks debat kemarin itu masalah substantif orang mungkin tidak terlalu mendalam, tapi mungkin pada sesi penampilan, karakter atau bentuk-bentuk sindiran, show-nya itu menjadi sebuah kekuatan. Nah, di sini misalnya untuk beberapa bidang memang ada yang sudah melakukannya, ada konsep. Jadi kalau saya mengatakan satu yang konsep, satu menjalan, yang satu lagi mengkritisi. Nah, jadi ada 3 karakter yang kita tampilkan. Tapi ada diferensiasi dari debat pertama nggak Kang? Ada. Secara makro nih ya? Secara makro ada diferensiasi yang menarik di sini. Memang dari sisi durasi waktu. Nah, yang menarik dari debat yang kedua ini memang dipadatkan. Kami memang dulu kita sebagai penulis pertama itu mengalami kesulitan. Karena begitu banyak titipan dalam konteks materi yang harus dibahas ya. Dari sosial ekonomi, transportasi, lingkungan, pendidikan, kesehatan. Nah, sekarang dengan fokus pada 3 ini mungkin pendalamannya. Sehingga kelihatannya dalam apa yang kemarin dipaparkan, itu diharapkan kemampuan dari si paslon untuk menjabarkan apa yang menjadi visi misi mereka. Jadi pendetailan menjadi kekuatan. Tetapi sekali lagi saya mengatakan, durasi yang panjang akan menjadi sia-sia kalau memang tidak ada sesuatu yang objektif yang bisa dijadikan ukuran apa yang mereka akan lakukan dan apa yang mereka sudah perbuat gitu. Dan itu belum banyak muncul atau sudah mulai
terlihat. Nah, beberapa itu yang tulisannya terlihat. jelas. Memang kemarin itu kalau dibilang itu seperti ranahnya paslon 2 ya, karena dia sudah melakukan sesuatu di dalamnya. Nah, sebetulnya ada sisi menarik dari 1 dan 3, yaitu untuk mengkritisi. Tapi ketika dikritisi, apakah ada gagasan baru yang lebih baik? Karena orang memperbandingkan kalau bermain data, oh paslon 2 misalnya sebagai petahana angka 5 ya, saya akan buat 7 menjadi 8. Tapi pertanyaannya, bagaimana menjadi 7 dan 8? Nah, itu yang kadang-kadang susah diukur. Itu tadi pandangan Anda ya. Kalau Prof Sinambela melihatnya seperti apa? Lebih banyak substansi atau sensasinya, Prof? Kalau saya boleh membandingkan apa yang terjadi debat pertama dengan debat yang kedua, saya melihat debat yang kedua ini lebih banyak ke arah entertainnya, karena seperti dikatakan oleh Kang Yayat tadi, banyak saya lihat yang disampaikan itu tidak bicara dengan data, sehingga hanya perdebatan di tingkat konseptual. Retorika maksudnya. Retorika. Sementara bagaimana implementasinya, turunannya, maaf, itu yang saya lihat tidak muncul banyak diangkat dalam perdebatan tadi malam. Prof Ikrar, pandangan Anda diferensiasinya dari antar calon nih, positioning dan diferensiasi, kemudian perbandingan dengan debat pertama. Yang jelas pertama, Semarang lebih lively lah ya, lebih hidup. Kenapa lebih hidup? Yang kedua lebih hidup? Yang kedua ini lebih hidup. Kenapa lebih hidup? Karena ada satu hal yang berbeda dengan yang pertama. Bukan karena Antasari Azhar datang? Nggak ada urusannya dengan itu. Tapi yang saya beri contoh misalnya ya, kalau saya bertanya kepada Kang Yayat, Kang Yayat menjawab, saya masih punya hak untuk menanggapi jawaban itu. Dan itu buat saya menarik. Kenapa menarik? Berarti baik yang penanya maupun yang menjawab itu punya hak untuk kemudian balance lah untuk menjawab itu. Itu satu hal. Yang kedua ya, yang menarik juga buat saya, itu juga saya juga nggak ngerti kenapa pasangan yang satu dengan yang paslon 1 dan 2 itu seperti apa itu ada core ya, core koordinator termasuk core dalam artian nyanyi ya, yang dimana keduanya itu berupaya untuk mendelegitimasi paslon yang nomor 2. Ya kan? Jadi 1 dan 3 maksud Anda? 1 dan 3, sorry, 1 dan 3 ya. Dan itu yang kemudian yang menarik pula ya, itu AHY ketika kemudian ingin menjawab atau ingin bertanya, lalu kemudian dia katakan, kok tadinya paslon nomor 3 kok nanya ke saya, tapi kayaknya ingin mengeratik yang paslon nomor 2 ya. Buat saya itu suatu pernyataan yang menarik dari seorang calon yang seakan-akan itu membenarkan adanya peristiwa itu. Padahal kan harusnya kan sebagai calon kan dia harus tidak ngomong seperti itu. Secara politik itu kemajuan menguntungkan atau justru liabilities atau blunder. Tapi dijawabnya kayaknya lebih asik nanti pas sesinya Prof Ikrar kita bicara politik. Tapi yang pertama kita akan bicara dan mendalami dulu tentang reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Prof Ridjan Potak Sinambela punya banyak perspektif tentang hal ini, tapi sebelum kita mendengarkan perspektifnya Prof Sinambela tentang bagaimana antar kandidat mengkampanyekan program-program mereka terkait dengan reformasi birokrasi, pelayanan publik, kita saksikan dulu pernyataan para kandidat berikut ini. Tentu saya akan mengadopsi apa yang menjadi modal saya selama di militer, bagaimana menata sebuah organisasi yang profesional dan juga memiliki merit system dan serba terbuka dan terukur. Kalau kita lihat di sini, laporan kinerja CC, kita bicara realisasi program, rencana 100%, terlaksana 70%. Bicara hasil audit BPK, tidak mencapai wajar tanpa pengecualian. Bicara laporan ombudsman, hanya 61, ranking 16 dari 33 provinsi. Dan skor birokrasi. Di tahun sebelumnya, sebelum Pak Basuki menjabat, skornya 100, kemudian menjadi 56. Indikator kinerja akan mengukur bagaimana dia mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya di dalam melayani warga Jakarta. Ukuran ini dilakukan setiap bulan karena terkait dengan tunjangan kinerja daerah. Dengan cara seperti itu akan ada kompetensi di antara mereka dan kompetisi di antara mereka untuk mencapai tunjangan kinerja daerah maksimal. Artinya mereka sudah tidak perlu lagi melakukan korupsi. Good governance itu pendekatan 90-an. Sekarang kita masuknya eranya open government, di mana pemerintah dan masyarakat
bekerja bersama, membangun wilayah, negara, dan lain-lain. Karena birokrasi yang dibangun selama ini penuh dengan rasa takut, diancam, kamu dicopot, dimutasi, dipindahkan, dipenjarakan, dipamerkan ke depan publik. Harga dirinya dihancurkan, tetapi tidak dipedulikan itu semua karena alasannya ingin meningkatkan kinerja birokrat. Menurut saya menjelaskan mengapa raportnya merah. Kami ini bukan Superman, kita ngurusin 72.000 pegawai. Bagaimana mungkin Jakarta bisa bersih kalau pegawai-pegawai tidak bekerja dengan hati? Bukan karena takut, tapi mereka merasa ini Jakarta kami bersama. Saya tahu betul kalau bicara soal keuangan negara, bahwa semua penerimaan daerah dan alokasi anggaran daerah harus masuk di dalam APBD yang disepakati bersama antara Gubernur dan DPRD DKI Jakarta. Tapi saya melihat di sini, bagaimana bisa dilaporkan kepada DPRD DKI Jakarta sementara harmonisasi antara eksekutif dan DPRD tidak terjadi. Kenapa tidak ada temuan? Karena memang ini boleh. Yang tidak boleh itu kalau sumbangan kami terima uang, ini tidak ada dasarnya. Nah, jadi pengertian di sini jelas keuangan yang disampaikan undang-undang tadi berbeda. Makanya saya kira ya, birokrat-birokrat yang lama ini, walaupun sudah 20-30 tahun jadi pejabat, tapi undang-undang tentang keuangan berbasis kinerja itu baru dilakukan sejak tahun 2001. Mungkin Bu Sirvi salah satu yang kurang mempelajari berbasis kinerja tadi. Terima kasih. Ya, ini menarik sekali tentang reformasi birokrasi saja kita sudah melihat diferensiasi antar calon begitu ketat. Saya akan tanya Prof. Sinambal ya, secara makro ada beberapa poin-poin yang saya catat gini Prof ya. Kemudian misalnya pasangan nomor urut 1 ingin mengadopsi model di militer yang terbuka, terukur menggunakan key performance indicator, tapi mengadopsi model ala militer. Kemudian juga birokrasi yang dibangun selama ini melihat bahwa birokrasi yang dibangun oleh Pak Ahok ini penuh dengan rasa takut sehingga ancaman dicopot asal Bapak senang seperti itu. Dan kemudian kalau Pak Ahok tentunya dengan tunjangan harus akhirnya efeknya ke prestasi. Kemudian kalau pasangan nomor urut 3 ini tentunya mengkritik banyak rapor merahnya pemerintahan Pak Ahok, tapi juga kemudian melihat bahwa good governance sudah ketinggalan zaman dan harus diganti dengan open governance. Ini komentar Anda seperti apa, Prof? Iya, pertama kalau kita bicara reformasi birokrasi, memang kita harus kembali ke fungsi birokrasi itu sendiri. Nah, fakta yang terjadi di hampir seluruh kementerian, terutama di Pemda DKI Jakarta, memang terlihat struktur birokrasi itu terlalu besar. Bahwa fakta yang kami peroleh sekarang ini ada sekitar 72.000 PNS di DKI Jakarta, sementara idealnya hanya 30.000. Nah, kondisi selama ini budaya kerja di PNS, mohon maaf tidak semua PNS, tetapi kecenderungan bahwa budaya kerja yang cenderung bermalas-malasan itu terus-menerus terjadi di hampir seluruh pemerintahan. Nah, di DKI Jakarta dilakukan perubahan budaya ini, bahwa pemerintah yang berjalan sekarang ini menuntut para birokrat ini bekerja dengan sungguh-sungguh dengan target yang jelas. Tapi kalau kita langsung menukik kepada program-program yang tadi sudah akselerasi oleh para calon gubernur, ini realistis nggak, Prof? Misalnya kalau kita lihat Agus Yudhoyono ini mengadopsi model birokrasi ala militer yang terbuka dan terukur ini, Anda melihatnya seperti apa? Menurut saya itu hal yang tidak mungkin. Berbeda budaya organisasi di kemiliteran dengan di pemerintahan. Kalau di kemiliteran adalah budaya komando. Maka apa yang dikatakan oleh komandan harus diikuti. Sementara kalau di pemerintahan lebih cenderung ke demokrasi. Yang jelas ditentukan target kerja dan target itu harus dicapai. Nah, dalam hal ini akan dilakukan reward dan punishment. Ketika target yang ditetapkan oleh
pimpinannya tercapai, maka tentu saja diapresiasi. Oke, jadi agak kontradiktif gitu Prof ya? Menurut kemudian? saya kontradiktif bahwa di pemerintahan tidak mungkin dilakukan gaya di kemiliteran yang cenderung dia harus komando. Iya. Kira-kira apa kemudian yang membuat pasangan nomor urut 1 misalnya mengeluarkan ide ingin mengadopsi budaya birokrasi ala militer yang katanya terbuka tapi terukur gitu hasil kerjanya. Jika dibandingkan dengan apa yang sudah dilakukan Pak Ahok sekarang gitu. Ada kontradiksi yang kemudian Anda bisa lihat nggak? Keunggulan antara calon gitu misalnya Prof. Iya, saya melihat bahwa gagasan yang dilakukan oleh pasangan nomor 1 itu baru hanya dalam tataran konseptual. Sementara yang dilakukan oleh pasangan nomor 2 itu sudah benar-benar terukur dan hasil dari apa yang dilakukan oleh birokrasi di pemerintahan sudah diapresiasi dengan tunjangan kerja daerah yang menurut saya sangat besar. Itu kemudian Anda setuju bahwa memang tunjangan yang besar itu untuk bisa meningkatkan kinerja para birokrat dan juga mengurangi atau menghapuskan korupsi gitu Prof ya? Iya, menurut saya bagi orang yang mempunyai semangat kerja etos kerja yang tinggi, apa yang dilakukan sekarang ini adalah yang terbaik. Tetapi di sisi lain bagi birokrat yang selama ini masih berpandangan lama, cenderung dilayani bukan melayani, itu menjadi pukulan yang sangat besar. Itu sebabnya banyak terjadi ketidakharmonisan antara yang senior yang selama ini sudah terbudaya dengan yang lama, pandangan yang lama, dengan yang dilakukan sekarang ini. Oke, satu lagi kemudian yang perlu ditanggapi adalah ketika pasangan calon nomor urut 3 mengatakan bahwa good governance bukan cuma tunjangan yang harus dinaikkan, tapi good governance juga itu udah pola lama yang perlu dikedepankan adalah open governance di mana masyarakat ikut berpartisipasi dalam. Saya nggak ngerti sebenarnya open governance ini bagaimana konsep, mungkin Prof Lijan bisa memberitahukan kepada kita, tapi lebih asik di elaborasinya di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali saat lagi. Kita masih akan bicara mengenai program-program reformasi birokrasi dan pelayanan publik dari ketiga calon yang diferensiasi dan positioningnya memang semakin terlihat gitu. Prof Lijan mungkin bisa dilanjutkan nih analisanya terkait dengan ketiga calon, terutama calon ketiga yang belum kita bahas nih mengenai program open governance ini. Maksudnya apa nih Prof? Kalau Anda bisa melihat kan? Memang selama ini paradigma yang dikembangkan adalah good governance. Nah, tetapi seperti dikatakan oleh pasangan nomor 3 bahwa paradigma sekarang yang lebih dikedepankan adalah open government. Dalam hal ini pemerintah diharapkan bisa merangkul dan memberdayakan setiap warga negara untuk memikirkan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Nah, selama ini sebenarnya hal ini sudah berjalan menurut hemat saya. Meskipun tidak dipublikasi oleh para pengambil keputusan, tetapi bahwa masukan-masukan menurut yang saya pahami sudah ada mulai dari RW ke kelurahan, kelurahan kecamatan, kecamatan ke wali kota, dan itu semua digodok menjadi program di pemerintah daerah DKI Jakarta. Tapi kalau kita bicara positioning dan diferensiasi program reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang kemudian semalam sudah dielaborasi oleh ketiga calon, Anda melihat ada perbedaan yang signifikan nggak Prof antara calon atau memang sebenarnya kalau kita tarik-tarik garis ya sama-sama aja gitu? Menurut hemat saya, karena pasangan nomor urut 2 sudah menjalani selama 3 tahun dan sudah melakukan beberapa kerja nyata, maka secara teori maupun operasional sudah dipahami betul. Nah, oleh karena itu mereka menurut pengamatan saya lebih menguasai perdebatan dan lebih memberi harapan kepada para pemilih di DKI Jakarta. Nah, sementara pasangan nomor 1 dan nomor 3, menurut hemat saya baru melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah terdahulu
dan apa yang akan dilakukan ke depan. Tetapi secara operasional menurut teman saya belum benar-benar mereka mempunyai strategi yang tepat. Kang Yayat, kemarin itu juga ketika baru debat dimulai, pasangan nomor urut 3 langsung membuka rapor besar ini. Rapor-rapor merah terkait dengan pelayanan publik dan juga reformasi birokrasi. Anda melihatnya ini jadi booster yang cukup efektif Itu nggak kalau untuk perang bisa? namanya counter attack. Nah, itu itu serangan balik. Karena pasti paslon 2 akan menyampaikan saya prestasinya gini loh. Nah, itu kan nilai jualnya tinggi sekali. Tuh, kemudian kalau ada counter mengatakan oh ini loh Anda gagal. Nah, ini kan menarik. Di mana sebetulnya letak kegagalan? Tapi kalau bicara reformasi birokrasi, sebetulnya pada saat sekarang pun sudah terjadi reformasi. Before afternya lah, kita memperbandingkan yang sekarang dengan sebelumnya. Kalau kita lihat kata kunci itu sebetulnya tahu, misalnya satu, reformasi di DKI bisa berubah kalau struktur yang paling pengaruh besar adalah apa? Insentif. Ketika tunjangan kinerja itu dinaikin, kinerjanya diharap naik. Kemudian supaya target itu bisa terpenuhi, ada satu lagi untuk menggiring organisasi mencapai tujuan apa? Disiplin. Disiplin itulah yang dikategorikan ancaman. Oh itu tadi kalau kata Agus Yudhoyono ini birokrasi dipenuhi rasa takut, ancaman dicopot. Ancaman, disiplin itu kan, ancaman itu dalam konteks disiplin. Maka pertanyaan nanti, apa disiplin militer dengan disiplin sipil? Kalau sipil pecat, yang nggak bisa mampu ganti. Kalau militer? Nah itu tadi lain persoalan ya kan, kalau disiplin kan ada sanksi. Nah disinilah kekuatan insentif menjadi daya dorong orang untuk berprestasi. Kedua, orang yang tidak mampu disiplin. Jadi kata pecat memang menjadi sebuah kata yang membuat impact trauma bagi mereka yang tidak punya kemampuan. Yang kedua, promosi. Promosi itu cepat sekali. Orang-orang muda bisa naik. Open recruitment dilakukan. Termasuk lelang jabatan. Nah, lelang jabatan. Nah, harusnya pada paslon 1 dan 3 itu bisa melihat, mengkritisi. Apakah ini sebuah bentuk reformasi baru? Karena kebutuhan Jakarta itu yang baru dan modern itu mungkin pegawainya makin dikurangin. Sistem konvensional diganti dengan IT. Masa kita kalah dengan Surabaya, di mana 17 urusan pemerintahan itu sudah sistem teknologi dan informasi. Jakarta duitnya banyak, orang-orang yang cukup bagus. Dan satu hal lagi sebetulnya, reformasi birokrasi itu untuk memperbaiki tatanan pelayanan karena satu mungkin kelemahan selama ini, pola rekrutmen. Mungkin pola rekrutmen yang selama ini SDM-nya tidak optimal, pola rekrutmennya mungkin karena KKN dan sebagainya, hasilnya itulah. Itu yang harus dikritisi. Itu yang kritisi, karena persoalan pola rekrutmen yang tidak maksimal ya kan. Atau mungkin karena waktunya terbatas, jadi kemudian elaborasinya kurang dalam seperti itu. Nggak konsultasi ke saya. Prof. Ikrar, Anda melihat sebelum kita beralih ke tema selanjutnya, tata kota nih andalannya Kang Yayat, Anda melihatnya seperti apa? Kalau misalnya pasangan satu ini kan mengandalkan calon wakil gubernurnya Silviana Murni yang katanya birokrat 30 tahun. Apakah Anda bisa melihat bahwa Silviana ini kemudian bisa mengimbangi posisi Ahok Jarot yang incumbent dan juga Anies Sandi? Anies sendiri mantan menteri gitu kan? Kalau buat saya itu kesalahan strategi dan juga taktik dari paslon nomor 1 ya. Karena AHY kan memberikan porsi yang begitu besar kepada Silviana Murni. Dengan asumsi bahwa Silviana tuh pernah 38 tahun di birokrasi DKI Jakarta dan diharapkan memahami persoalan itu. Tapi Anda tahu banyak sekali offside semalam. Ya, saya beri contoh, ketika dia mengeritik Ahok mengenai siapa harus mendapatkan posisi apa, ya, bahwa dokter harus jadi begini, kemudian kepala sekolah begini. Nah orang jadi bertanya, nah kalau Agus misalnya militer kan harusnya ke militer juga dong. Kenapa kemudian jadi calon gubernur kan? Itu yang buat saya offset satu ya. Kemudian ketika dia mengkritik Ahok mengenai anggaran itu ya, yang kemudian ternyata itu jadi bumerang buat dia sendiri. Ternyata undang-undangnya beda gitu. Undang-undangnya bukan persoalan beda, dia tidak memahami undang-undang yang ternyata ada pembaruan itu. Yang ketiga, ketika dia bertanya kepada Anies mengenai hal-hal yang begitu dia cecar, padahal itu kan sebetulnya dia ingin menohok paslon nomor 2. Ternyata dia kehabisan waktu dan kemudian Anies dengan santainya bertanya, lah jadi pertanyaannya apa? Nah Anda tahu itu udah melalui batas waktu dan karena itu tidak bisa dilanjutkan. Nah itu buat saya itu tadi saya katakan dia tidak mengetahui strategi memanage waktu itu juga ya. Jadi menurut Anda itu jadi liabilities ya? Kalau buat saya iya, buat saya iya. Apalagi ketika dia kemudian melakukan tanda-tanda dengan jempol ke bawah itu ya. Gestur-gestur itu juga itu dan kemudian dia sendiri tidak menjawab ketika ada pertanyaan
Ya, Bu Silvi, Anda pernah menjadi birokrat di DKI selama 38 tahun, pernah mengalami beberapa gubernur. Jadi menurut Anda gubernur mana yang paling baik untuk DKI? Dan dia tidak menjawabnya. Buat saya, kalau memang dia ingin menonjolkan dirinya dan juga pasangan nomor 1, ya dia jawab aja. Kalau dia bilang bahwa Ahok jelek, ya bilang Kalau aja bicara Ahok arogansi jelek. misalnya, Kenapa? pasangan nomor urut 2 kan dikenal sebagai orang yang arogan gitu. Nah justru Mas, itu, kenapa terlihat dia juga. nggak gunakan kesempatan itu untuk mengatakan seperti itu, tapi dia tidak menjawabnya. Dan karena dia tidak menjawabnya, kemudian orang bertanya, berarti dia takut juga untuk kemudian mengomentari mantan gubernur dan wakil gubernur yang kebetulan adalah bosnya juga sampai beberapa minggu yang lalu. Gitu. Itu tadi sekilas tentang topik reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Memang masih banyak yang perlu kita bahas, tapi karena waktunya singkat, kita bergeser ke topik selanjutnya, tata kota nih Kang Yayat nanti akan bisa kasih pendalaman materi. Tapi sebelum kita akan mendalami dan mengelaborasi lagi, kita saksikan dulu pernyataan ketiga kandidat berikut ini. Maka yang akan kita lakukan adalah pertama, membuat jalur MRT, LRT, dan BRT sebagai tulang punggung. Sesudah itu jalur yang lebih kecil, bis yang lebih kecil, kemudian mikrolet, angkot sampai ke wilayah-wilayah. Hari ini tidak ada kendaraan yang sampai ke wilayahnya masing-masing. Dan kita akan menyiapkan Rp5.000 untuk seluruhnya. Kita bangun transit hub yang memadai, intermoda transportasi juga dapat terjadi, dan pada akhirnya sasaran kita adalah mengurangi waktu tempuh pada saat-saat peak hours, dan juga kita ingin membangun jalur-jalur khusus sepeda, termasuk memberikan insentif yang positif bagi para pejalan kaki. Maka yang kami bangun adalah yang berbasis rel kereta api, MRT, LRT, tentu ada bus rapid transit yang kami selesaikan 6 koridor, 15 koridornya. Lalu apa yang kami lakukan? Tahun lalu mungkin pasangan Paslon 3 tidak baca. Tahun lalu kami Transjakarta telah menambah 53 trayek baru. Tahun ini akan menambah 77. Langsung masuk ke perumahan-perumahan. Bahkan sekarang kami melakukan subsidi. Orang Tangerang, Depok, Bekasi ke Jakarta bayar 3.500. Masalah reklamasi adalah masalah keadilan. Proses yang dilakukan sekarang sangat tidak terbuka, sangat tidak berkeadilan. Jauh dari sebuah komitmen terhadap transparansi dan terhadap fairness, di mana nelayan tidak pernah dipikirkan dampaknya. Ya, saya terima kasih sekali. Banyak orang itu selalu menuduh kami tidak membela yang miskin, nelayan. Banyak orang tidak tahu Pulau Reklamasi ini dirancang dari Pak Harto sejak tahun 90. Ketika kami melihat izinnya tidak bisa kami batalkan, kami mulai berpikir bagaimana mendapatkan kontribusi tambahan untuk membantu membangun nelayan. Karena tugas kami kan sekali lagi mengadministrasi keadilan sosial. Banyak orang nggak ngerti, pulau yang direklamasi 100% sertifikat atas nama Pemda DKI. Lalu yang bisa dijual 5% juga punya DKI. Lalu yang bisa dijual lagi 15% dari NJOP tiap tahun dia jual, ini juga dipakai membangun infrastruktur DKI. Kalau dalam 10 tahun mereka membangun, mereka berkewajiban memberikan kontribusi kira-kira 128 triliun. Hitungan perkiraan saat ini. Artinya, tanggul kita selesai, rumah susun nelayan selesai, tempat penampungan ikan nelayan selesai, dan termasuk semua rumah susun kita selesai. Nah, ini yang kami namakan bagaimana mengadministrasi keadilan sosial. Bangunan yang ada berdiri di atas sempadan sungai itu harus ditertibkan. Lalu bagaimana pasangan nomor 1 bisa mendapatkan lahan 350 hektar kalau ada di lokasi yang sama? Karena Jakarta ini sempadan sungai yang dimaksud adalah bukan hanya daerah aliran sungainya, termasuk juga jalan inspeksinya yang kira-kira 8 sampai 10 meter. Jadi tidak mungkin kita mendirikan bangunan di atas jalan inspeksi. Kami akan benar-benar firm untuk meyakinkan kita bisa menata, membangun, mengelola, mempercantik kota ini tanpa harus menggusur. Kita bisa. Yang penting kita kreatif dan terbuka dengan berbagai masukan, terbuka dengan berbagai inovasi. Dan kita lihat, kita lakukan benchmark. Intinya di goodwill.
Bicara tata kota banyak sekali, tapi secara politikal yang punya sensasi ada 3 kata kunci, Kang. Reklamasi, kemacetan, dan juga penggusuran. Gimana Anda melihatnya? Yang pertama tentang tema transportasi. Sebetulnya kalau para kandidat itu jeli ya, ingat loh, kalau siapa yang bisa mengatasi transportasi itu bisa mengurangi beban perjalanan. Sekarang kita bebannya 30-40%, ya kan? Bagaimana bisa turun? Tadi ada paslon 3 mengatakan saya kasih 5.000, sementara existingnya 3.500. Nah harusnya ada nggak paslon yang berani menjanjikan gratis? Sekarang ada udah gratis yang dari rumah susun. Nah DKI itu duitnya banyak. Dia sudah mensubsidi yang ke Tangerang maupun ke Depok, ke Bekasi. Bekasi 8.000, sekarang 3.500. Ke Bogor itu 18.000. Berani nggak 3.500? Ini sebetulnya taktik dalam konteks angka beban transportasi. Nah, kalau ini mampu dijual, saya jamin gratis, pasti orang yang dukung. Nah, itu menarik ya. Kalau kita bicara transportasi tadi, diferensiasinya kelihatan nggak, Diferensi Kang? kelihatan. Ada yang 5.000, ada yang 3.500, ada yang bilang mau pakai. Nah, pertama gitu, yang satu mengatakan bus ya sebagai big bone-nya, tulang punggungnya adalah bus untuk dijadikan sistem jaringan pelayanan. Yang kedua rel. Memang menarik. Kalau misalnya berbasis rel, DKI itu aturan pertama memang berbasis rel. Jadi pertanyaan paling menarik adalah berapa biaya perjalanan yang harus. Karena ke depan tuh betul dikatakan rel. Karena waktu tempuh yang bebas dari macet ya rel. LRT di atas, MRT di bawah. Itu jawaban-jawaban jitu sebetulnya. Cuman yang harus dijelaskan berapa yang harus dikeluarkan. Uangnya maksudnya? Uangnya. Karena beban kemiskinan Jakarta itu 3. Transportasi, sewa rumah yang terlalu mahal dengan biaya kehidupan yang tinggi. Kalau transportasi bisa kita kurangin, pasti kandidat itu akan menjadi sebuah pilihan. Nah itu satu. Nah yang kedua, ini persoalan reklamasi. Cobalah baca visi misi. Harusnya itu para kandidat lihat visi misi si Anu. Kalau Ahok, reklamasi teruskan. Jelas. Jelas. Kalau Anies juga jelas, reklamasi tolak. Yang nomor 1, ya ini belum memutuskan. Ya kan, apakah menolak atau mengiyakan. Nah, ini agak berat ini kan kalau tidak berani keberaniannya. Dalam panggung politik terus dan iya atau tidak itu menarik. Tapi pertanyaannya kalau terus apa konsekuensinya, kalau tidak apa konsekuensinya. Justru pertanyaannya kalau tidak, ini kejar nih. Di mana itunya? Nah ini kalau dalam panggung politik, jualan itu menjadi menarik. Tapi kelihatan nggak, Kang Gayat, kalau tadi kan pasangan nomor urut 3 kalau tidak salah kan anti reklamasi. Iya betul. Yang kedua pro reklamasi. Ini kelihatan nggak kemudian saling serang atau saling irisan? Setuju, ada misalnya satu irisannya. Kalau satu mengatakan keuntungan dari reklamasi kontribusinya untuk membangun DKI. Ya dia ada yang 5%, 15%, sertifikatnya atas milik HPL atas nama negara ya kan DKI dalam ini. Tapi di sisi lain reklamasi itu untuk siapa? Paslon nomor 3 pintar. Pintarnya apa? Persoalan keadilan, persoalan kemiskinan. Ini jualannya menarik. Tapi diferensiasinya jelas. Oh jelas. Satu sisi. Kan orang mengatakan reklamasi untuk yang kaya. 2 mengatakan gua keruk dari yang kaya, gua bagi kepada yang miskin. Kayak model Robin Hood lah kan. Tapi kalau di sisi lain yang mengatakan ini persoalan dengan kemiskinan. Pertanyaannya saya membela yang miskin, bagaimana cara membela jika yang tadi miskin? Anda mengatakan pasangan nomor urut 1 divisi misinya belum jelas kemudian itu apakah dalam pernyataan publiknya belum. Saya baca ya kalau dari apa statement masing-masing itu jelas. 2 dan 3 itu warnanya jelas. Tapi yang 1 belum berani memutuskan mengatakan terus atau tidak. Nah, tapi yang nomor 1 berani memutuskan soal penggusuran yes atau tidak, tapi dijawabnya dan dielaborasinya di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali saat lagi. Kita sudah bicara mengenai transportasi tadi sekilas, kemudian reklamasi, diferensiasinya jelas, ada juga yang belum memutuskan. Tapi kalau penggusuran nampaknya sudah memutuskan semua nih terkait dengan kebijakan penggusuran ini kan. Sebetulnya Paslon 2 mengatakan kalau tidak bisa digusur kemana. Yang 1, 2, 3 ditanya. Persoalan terbesar adalah tanah. Harga tanah Jakarta mahalnya luar biasa. Jadi ibaratnya kalau mau digusur, pertanyaannya ada nggak tanah murah yang bisa dekat dengan lokasi? Sebetulnya kalau cerdas, yang 2 sudah melakukan misalnya salah satu contoh memindahkan Kampung Pulo ke Jatinegara Barat.
Jatinegara Barat tuh apa yang dikorbankan? Kantor bekas dinas PU. Punya aset daerah. Nah, sekarang kalau dia cerdas, saya cari aset, gitu kan. Nah, aset-aset Pemda yang banyak, kewajiban-kewajiban masih ada, dipetakan. Atau itu pilihan satu. Yang kedua, kalau tidak dipindahkan, misalnya bisa nggak dengan kampung deret atau rumah ini, tinggal memetakan persoalan land sharing-nya. Nah, jadi bagaimana masyarakat yang digusur berkontribusi juga dikasih bangunan. Ini memang taktik aja, persoalan teknikal. Sama yang harus dijelaskan kemarin, dijelaskan mengapa harus digusur. Nah, itu tadi dikatakan, satu, PP 38 2011 yang menyatakan kalau sungai itu, kalau ada tanggul, 3 meter harus kosong untuk inspeksi. Kalau tidak ada tanggul, 10 sampai 20 meter. Informasi itu kan harusnya disampaikan. Itulah klaim negara atas tanah tersebut. Tapi reaksi yang terjadi kan, tanah itu rata-rata sudah diduki. Nah, sekarang apakah Jakarta perlu menggusur atau tidak? Nah, ini persoalannya harusnya para kandidat membuka rencana RPMD bahwa 5 tahun ke depan ada 50.000 unit rumah susun baru. Berarti penggusuran akan terjadi di mana-mana. Itu kan terjadi. Bacalah kalau paslon nomor 2 mengatakan ada 50.000. Bahkan ada mengatakan camat lurah harus menata kali dari bebas itu. Itu kan kalau dibaca bagaimana caranya bahwa 2 itu mengatakan kali harus beres dari itu. Dan mungkin yang perlu diperbaiki adalah metodenya. Tapi kalau kita bicara pasangan 1 dan 3 yang mengatakan bahwa tidak akan menggusur tapi akan menata, tidak akan menggusur tapi akan menata. Di sini sebetulnya logikanya begini. Memang kemarin ketika digusur termasuk ada konsep urban renewal. Ya, pertama begini. Urban renewal itu membutuhkan waktu. Memang harus diketahui, DKI adalah dulu gurunya penataan kawasan pemukiman kumuh. Kita punya Husni Tamrin, proyek Husni Tamrin. KIP-nya jangan Bang Ali. Negara-negara lain itu belajar ke kita. Sekarang muridnya pinter, kita ketinggalan. Nah, sekarang pertanyaannya, kita mau model KIP yang bagaimana? Ya kan, itu harusnya dijelaskan. Nah, kalau misalnya tidak menggusur, itu dialog. Memang perlu agak lama sedikit. Dulu sebetulnya Pak Jokowi pernah, saya tidak menggusur. Konsepnya apa? Rumah deret, kampung deret. Tetapi dihentikan oleh Pak Ahok karena apa? Karena masalah legalisasi atas tanah. Memang pilihan untuk menggusur atau tidak menggusur itu 2 hal dalam konsep penataan kawasan. Kalau dia ilegal, dia harus direlokasi. Kalau dia legal, bisa di situ. Nah, itulah sebetulnya kalau harus gusur, ya kalau digusur, ya kalau tanahnya bukan tanah miliknya. Karena bagaimanapun orang kalau membangun rumah di atas bukan tanahnya, itu susah. Tapi kalau tanahnya tanah dia, boleh land sharing. Misalnya kita bongkar dengan konsep rumah deret misalnya. Jadi sebetulnya persoalannya kekayaan dari paslon-paslon ini untuk mengemas apakah di balik penggusuran ada kisah atau cerita lain yang bisa kita lakukan. Itu yang harusnya dijadikan kartu truf. Itu jadikan kartu truf. Jadi ibaratnya berikan solusi bagi warga, tapi jangan berikan kritik kepada apa yang sudah dibuat. Orang ini kan nunggu yang baru. Justru kemenangan ini adalah kemenangan warga Jakarta. Ketika orang-orang terbaik ini memberikan janji, mimpi, harapan, dan keinginan gitu kan. Kita bisa melihat dan juga melihat, diferensiasinya seperti apa. Prof. Sinambela, kalau melihat kenapa kemudian pasangan ini di luar reformasi kebijakan publik itu ya, kenapa pasangan nomor urut 1 dan 3 ini sangat menentang program penggusuran ini? Secara politik menurut Anda apa yang kemudian paling menguntungkan dengan anti penggusuran ini sebenarnya? Ya, strategi itu dilakukan oleh pasangan nomor 1 dan 3 dengan melihat betapa penderitaan yang dialami oleh orang yang tergusur ini. Menurut hemat saya ini yang diangkat oleh mereka. Sementara menurut saya memang tidak ada jalan bagi pemerintah untuk membebaskan Jakarta dari kebanjiran selain menormalisasi kali. Nah, seperti dikatakan oleh Kang Yayat tadi, memang ketika kali dinormalisasi, pilihan yang terbaik ya harus dibebaskan seluruh penduduk yang ada di bantaran kali. Nah, ini sudah dilakukan oleh pasangan nomor 2 dan pendekatan yang terbaik sudah dilakukan menurut hemat saya, di mana mereka yang tergusur disediakan rumah susun. Bahkan pasangan
urut 2 mengatakan akan dibebaskan transportasi. Jika Anda mengatakan memang sebenarnya sudah tepat, tapi kemudian jika ini masih menjadi masalah, tangisan-tangisan masih dikapitalisasi secara politik, menurut Anda yang salah ini yang kurang komunikasinya atau memang kebijakannya yang kurang tepat sasaran gitu, Prof? Iya, kalau kebijakannya saya pikir sudah tepat sasaran. Nah, hanya saja banyak di antara yang tergusur ini merasa tidak adil. Nah, kalau bicara keadilan sebenarnya juga menurut hemat saya tidak bisa juga dijadikan oleh yang tergusur ini. Mengingat bahwa yang mereka duduki atau mereka digusur, tanah itu adalah tanah negara. Oke. Sekarang kita akan bahas mengenai serangan-serangan politik. Tadi Prof. Ikrar sempat menyinggung sedikit bahwa pasangan nomor 1 dan 3 ini semacam quote-unquote berkolaborasi. Kalau bahasa pepatah Medannya itu pukul anak sindir mantu gitu, Prof. Itu kemudian berkolaborasi untuk bisa menyerang kedua. Sebenarnya bagaimana potensi elektoralnya atau potensi secara politik, bagaimana serangan-serangan seperti itu bisa melemahkan pasangan nomor urut 2 sih? Kita akan bahasnya di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali saat lagi. Langsung saja kita bahas secara politik. Prof. Ikrar, melihat debat yang kedua kemarin, secara politik Anda melihatnya ini siapa yang paling diuntungkan, siapa yang lebih dirugikan, apa analisa Anda? Yang jelas yang paling diuntungkan paslon nomor 2 ya. Kenapa demikian ya? Mungkin dia membutuhkan waktu untuk menjelaskan berbagai hal. Ternyata mendapatkan pertanyaan dari paslon nomor 1 dan nomor 2. Dan itu yang kemudian itu menjadi bola muntahan buat dia. Wah, enak nih ya istilahnya. Kalau Anda nanya seperti itu kesempatan bagi saya untuk menjelaskan apa yang sudah dijalankan atau yang belum. Nah, kelemahan dari paslon nomor 1 dan nomor 3 itu adalah yang seperti Kang Yayat tadi katakan ya, mereka bisa mengeritik tapi tidak memberikan solusi kira-kira seperti apa. Anda tidak melihat itu tuh, Prof? Saya beri contoh misalnya, ketika Anies ngotot mengenai berapa sih partisipasi anak-anak yang sekolah di Jakarta Utara, dia bilang di daerah Anda. Kalau Ahok iseng kan dia akan jawab juga kan. Nah, lo waktu jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kenapa lo kemudian diberhentiin? Itu kan gara-gara Kartu Indonesia Pintar juga tidak terdistribusi dengan baik. Cuma 60% kurang pada saat dia berhenti ya. Jadi itu contoh aja ya. Dan kalau kemudian dibandingkan dengan Biak ya, kebetulan saya dulu kecilnya di Biak dan saya juga sering ke Biak. Saya tahu persis pendidikan di Biak tuh lagi menurun tajam gara-gara angka partisipasi sekolah itu juga menurun. Dan ternyata angka yang dimiliki oleh Anies itu tidak tepat antara perbandingan Jakarta dengan Biak. Data-datanya juga tidak tepat. Seperti Kang Yayat tadi bilang, Kang Yayat tadi bilang ya, data yang diperbandingkan itu dia tidak berasal dari data yang valid, tapi data yang diberikan oleh tim suksesnya yang kemudian bisa saja meleset. Kalau kita termasuk juga Ahok meleset yang mengatakan bahwa Mendikbud pada saat itu cuma urutan 22, padahal itu sebelum Anies menjadi menteri. Iya, hal-hal semacam itu bisa saja terjadi kesalahan ya. Kalau upaya saling serang nih, Prof. Tadi Anda katakan itu ada upaya tapi ada pepatah Medannya, Prof. Pukul anak. Pukul anak sindir mantu. Itu kan kolaborasi antara 1 dan 3 untuk bisa menyerang. Ya mungkin mereka tidak membuat satu perjanjian atau kolaborasi ataupun kur, tapi secara tidak langsung mereka melakukan itu, ya. Dan yang menariknya lagi itu kemudian AHY juga mengungkapkan itu, lah kok paslon nomor 3 kok nanya kepada kami yang sebetulnya menusuk yang nomor 2 kan. Jadi hal-hal semacam itu menjadi satu hal buat saya memang dari segi tontonan menarik ya. Jadi itu hal-hal yang buat saya dari segi politik. Dan kalau Anda perhatikan ya, Anda lihat dari hasil survei setelah debat dulu, nomor Prof. 1 kita punya atau nomor beberapa 2. hasil survei yang dirilis setelah debat. Kita bicara mengenai setelah debat pertama saja ya. Kita minta produser untuk menampilkan dulu untuk dianalisa oleh Prof. Ikrar Nusa Bakti di layar kita. Ini survei dari Saiful Mujani Research and Consulting. Boleh dibuka di layar. Ini cuma dari TV aja. Oke. Ini pasangan 38,4 ya 22%, kemudian di belakang kita pasangan Ahok Jarot 34%, pasangan Anies Sandi 26%, yang masih undecided voter 16%. Ini survei SMRC dibuat atau dirilis atau disurvei
pasca debat pertama. Betul. Prof ya. Oke, kita beralih ke survei berikutnya. Oke, ini Populi Center sama pasca debat pertama Agus 25%, Ahok 36%, Anies justru lebih unggul dengan 28,5%, undecided voter 9,8%. Kita lihat survei berikutnya. Indikator politik Indonesia ini dibuatnya sebelum dan sesudah debat pertama, Prof Ikrar. Debat pertama itu 13 Januari kalau tidak salah. Ini Agus 23,6, Ahok 38, dan Anies 23. Ini jaraknya agak jauh dan Ahok di sini bouncing back ya Prof ya kalau kita lihat dibanding survei-survei dari mulai akhir Desember sampai awal Januari. Apa yang bisa menjelaskan survei-survei ini? Yang jelas yang pertama, isu mengenai penistaan agama itu sudah mulai reda, sudah mulai hilang. Dan malah kemudian yang terjadi adalah fight back ya. Maksud saya fight back itu sekarang kan justru Habib Rizik yang dianggap menghina Presiden RI pertama Soekarno, menghina Pancasila, kemudian juga terkait dengan lambang di mata uang yang katanya berlambang Palu Arit dan sebagainya. Kemudian dari segi debat, Anda tahu debat pertama itu kemudian membuka para pemirsa televisi di semua channel yang menayangkan ya, dan itu kemudian makanya angkanya Ahok Jarot itu antara 34 sampai 38 kalau kita lihat dari berbagai survei itu ya. Kenapa demikian? Karena Anda tahu survei-survei itu juga menyatakan kepercayaan atau tingkat tingkat kebahagiaan publik atas pemerintahan yang lalu. Approval rating ya? Ya, itu masih 70%. Betul. Dan kalau 70% Anda tahu ya, itu berarti bukan cuma orang kaya yang merasa sudah puas dengan pemerintahan yang ada sekarang. Ya, tingkat kepuasan publiknya itu 70%. Dan kalau kita lihat antara 34 sampai 39, itu buat saya nanti kalau dengan debat kedua ini juga disurvei kembali, debat ketiga disurvei kembali, bukan mustahil antara tingkat kepuasan dengan tingkat keterpilihan itu bukan mustahil akan mengalami suatu Jadi intinya memang debat itu begitu penting untuk bisa menentukan tingkat elektoral. Banyak orang mengatakan debat itu tidak begitu penting, tapi ternyata survei-survei ini membuktikan pasca debat elektoral itu kemudian menjadi sangat dinamis ya Prof. Kalau menurut saya iya, dan Anda bisa lihat ya, baik di berbagai stasiun televisi tadi malam ya, saya kadang pindah-pindah channel ya, di situ menarik ya. Ada yang kemudian merasa surprise dengan penampilan Agus Harimurti Yudhoyono yang buat saya juga memang semalam lebih baik dibandingkan yang sebelumnya ya. Ada juga yang surprise karena kemudian Ahok ternyata bisa melucu dan sebagainya. Ada juga yang surprise macam-macam ya, itu macam-macam ya. Kemudian juga kalau Anda lihat dari Facebook, Twitter itu menunjukkan betapa respon dari publik itu bisa bersifat langsung. Anda juga setuju Prof Sinemela bahwa debat kandidat ini ternyata bisa mempengaruhi elektoral, sangat bisa mempengaruhi elektoral, atau memang sebenarnya orang sudah punya pilihan sebelumnya? Iya, menurut saya khususnya di DKI Jakarta itu sangat bermakna. Apa yang dipertontonkan oleh para kandidat itu benar-benar merubah persepsi dan keputusan para pemilih di DKI Jakarta. Mengapa demikian? Karena memang kita tahu persis bahwa tingkat pendidikan di DKI Jakarta cukup bagus sehingga mampu menganalisis apa yang mereka lihat. Dan itu akan mempengaruhi pilihan mereka. Baik, Kang Yayat, 30 detik dari Anda. Oke ya, ini pendek ya. Produser saya. Sekarang kan ini kan kalau debat nih, itu kan bagi pemilih rasional itu menarik. Tapi bagi pemilih yang psikologis dan sosiologis, ini kalau udah jatuh cinta susah nih. Jadi swing voter inilah yang menjadi rebutan nih. Tapi swing voter semakin lama semakin turun. Iya, kan ada loyal voter yang memang mungkin makin naik melihat debat. Jadi debat memang membantu bagi pemilih rasional untuk menjadi sebuah. Tinggal sisanya aja kita selidiki ini rational voter atau bukannya. Masalahnya durasi kita yang tidak membantu untuk bisa mengelaborasi lebih lanjut lagi. Terima kasih Bapak-Bapak atas perbincangannya malam hari ini. Mudah-mudahan lagi-lagi debat kandidat bisa memberikan gambaran dan perspektif yang jelas mengenai para calon pemimpin ibu kota kita. Terima kasih Bapak-Bapak. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.